Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 golongan 2 angkatan 1 kelompok 2. Saya Jayanti Gadianti selaku ketua kelompok, lalu ada rekan saya. Halo, Assalamualaikum, saya Dwi Fitriana dari Kulon Progo. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurma Yuli Winarni dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hari ini kami akan membahas tentang langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menjadi ASN yang beraneka. Agar lebih jelas, yuk sama-sama kita simak videonya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang penerapan nilai-nilai dasar aneka oleh ASN, ada baiknya kita bahas dulu apa itu aneka. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua yaitu nasionalisme, merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Yang ketiga adalah etika publik, merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan. Yang keempat adalah komitmen mutu, terdiri atas kata komitmen dan mutu. Komitmen yang berarti sebuah perbuatan janji individu atau kelompok, sedangkan mutu berarti standar kelayakan, ciri atau sifat. Berikut adalah alat pemastian mutu pelanggan, di antaranya standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, dan penanganan keluhan pelanggan. Yang kelima, anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Jenis-jenis korupsi diantaranya adalah 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Nah, sekarang teman-teman semua sudah paham kan apa itu aneka? Selanjutnya kita akan membahas gagasan apa saja yang membuat ASN mampu menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Oke teman-teman, sebelumnya teman saya sudah menyampaikan pengertian dari aneka. Selanjutnya saya akan membahas penerapan nilai-nilai dasar aneka oleh seorang ASN. Untuk yang pertama, akuntabilitas ya. Kita sebagai ASN harus merekap segala rancangan kinerja dan melaporkan pada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kita. Selain itu, ASN juga membuat laporan pertanggungjawaban dari program yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu nasionalisme. Seorang ASN pada khususnya dan WNI pada umumnya seharusnya bangga dan menggunakan produk-produk dalam negeri, agar hal ini tidak hanya menjadi sebuah wacana dan slogan belaka. Instansi bisa membuat kebijakan lokal untuk penggunaan barang-barang dalam negeri atau yang diproduksi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, penggunaan seragam batik khas wilayah tersebut, atau pemanfaatan bahan pangan lokal untuk konsumsi saat rapat, pembinaan UMKM, dan mengadakan bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah tersebut. Tentu di era pandemi COVID-19 ini, semua kegiatan harus mentaati prosedur kesehatan yang berlaku. Oh iya teman-teman, memakai masker juga salah satu hal yang menunjukkan kecintaan kalian pada bangsa Indonesia loh. Maka dari itu, jangan lupa pakai maskermu ya. Untuk yang ketiga yaitu etika publik.
Teman-teman ASN sekalian, mungkin ada sebagian dari kita yang mendapatkan kendaraan dinas atau sarana prasarana dari instansi guna mempermudah dan meningkatkan kinerja. Tugas kita yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jangan sampai disalahgunakan ya. Selain itu, salah satu fungsi ASN adalah pelayanan publik. Maka dari itu, kita harus melayani masyarakat dengan ramah, memberikan informasi dan prosedur pelayanan dengan jelas. Hal ini bisa dicapai dengan diadakannya pelatihan tentang pelayanan prima, sehingga ASN bisa menerapkan di lingkungan kerja masing-masing. Kalau menurut Mbak Nurma, gagasan apa aja sih yang bisa dilakukan agar ASN bisa menerapkan nilai-nilai Aneka pada aspek komitmen mutu dan anti korupsi? Oke Mbak Dwi, jadi kita ambil contoh untuk komitmen mutu terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah sebagai ASN harus bisa melayani masyarakat secara cepat dan tepat dimanapun kita bertugas, sehingga bisa mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Bisa juga dilakukan briefing pada pre dan post kegiatan, sehingga monitoring dan evaluasi dapat dipantau setiap hari. Dengan begitu, mutu layanan bisa terus meningkat. Selanjutnya, yaitu anti korupsi. Sebagai ASN, kita harus menolak segala bentuk korupsi seperti datang terlambat saat dinas, memberi antrian terlebih dahulu pada pelanggan karena diberikan imbalan, mengancam seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Selain itu, bisa juga dibentuk tim anti-fraud internal di dalam instansi, sehingga pegawai di instansi tersebut tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam korupsi. Oke teman-teman, demikian tadi definisi dan contoh gagasan agar ASN bisa menerapkan nilai-nilai Aneka. Kesimpulannya adalah, ASN wajib mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Aneka. Tidak harus selalu melakukan hal yang besar. Terkadang hal-hal kecil itulah yang jika dilakukan secara kontinu dan benar akan berdampak besar. Semoga kita bisa menjadi ASN yang beraneka. ASN beraneka, Indonesia Jaya.